Lagu sedih di hari pernikahan. Sebuah cerita pendek Asep Saiful Anwar. Rogidin masih duduk di ambang pintu. Tatapannya kosong. Ia lepas jas pengantinnya, tidak karena cuaca, tapi dalam dadanya demikian panas. Dari mulutnya kembali keluar serapah ketika melempar jas yang dilepaskannya itu ke arah panggung. Ia tatap panggung yang masih berantakan, sisa kekisruan. Orang-orang telah pamit pulang. Bahkan mereka yang sinoman juga telah pamitan. Kecuali beberapa anggota keluarga dekat dan ibu-ibu di dapur yang masih merampungkan masakan. Terlalu sayang jika tak dituntaskan. Samsuri, ayah Rogidin, duduk di atas pelaminan dengan rokok yang baru disulut. Entah ini sudah kretek yang keberapa. Amarahnya telah susut. Meski demikian, matanya masih menatap Rogidin yang ada di ambang pintu. Kali ini penuh kepiluan, rasa marah karena anaknya yang gegabah jadi satu dengan rasa malu akibat ditinggalkan besan dan menantu tepat di hari pernikahan anaknya. Wasriah masih pingsan di kamar, ditemani sejumlah sanak saudara. Wasriah tak pernah menyangka akan begini jadinya. Pernikahan anak bungsunya yang sudah ditunggunya lama, hampir 10 tahun selepas anak itu mendapatkan pekerjaan, malah berantakan hanya karena persoalan sepele. Sebuah pagi yang cerah adalah berkah bagi mempelai yang baru menikah, sebagaimana malam yang hujan bagi mereka untuk berpelukan. Rogidin menggandeng erat tangan Nurhayati dengan perasaan yang belum pernah dirasakannya semenjak pacaran 7 bulan lalu. Ia tidak lagi takut akan dosa, ia tidak pula malu dengan tetangga. Masih hangat di kepalanya dan sepertinya akan kekal di sana perkataan penghulu di musola setelah ijab qabul lancar dilakukan. Mas Rogidin, sekarang Mbak Nurhayati sudah halal bagi Mas Rogidin. Telah menjadi milik Mas Rogidin sepenuhnya. Mau pegang tangan, cubit-cubitan, ciuman atau kuda-kudaan juga sudah halal. Bahkan dihitung ibadah. Mengingat itu, senyumnya mengembang, sama juga dengan senyum Samsuri dan Masriah, serta orang-orang yang mengiringi langkah pengantin dari musola, tempat dilangsungkannya akad nikah, ke arah rumah hajat. Di depan rumah telah ada tenda yang menaungi pelaminan dan kursi-kursi tamu. Di sekitar rumah segala perlengkapan sound system siap sedia. Speaker sudah dihadapkan ke 4 arah angin di sejumlah tempat. Di depan pelaminan, melewati kursi-kursi tamu, berdiri panggung dengan 1 organ tunggal di atasnya. Banyak bunga melati bergelantungan menghiasi sisi-sisi panggung yang disediakan sebagai hiburan bagi tamu dan warga. Nurhayati, kekasih yang telah resmi jadi istri Rogidin, hobi menyanyi. Dan dia dengan Rogidin sudah berlatih pula untuk bernyanyi di panggung itu khusus untuk hari ini, merayakan pernikahan dan menghibur para undangan. Nanti kita nyanyi Takkan Habis Cintaku ya, kata Nurhayati sebulan yang lalu. Tapi kalau aku nyanyinya ada cengkok dangdutnya gak apa-apa ya. Makanya kita latihan. Kamu pengen nyanyi lagu apa? Jelas dangdut dong. Tapi jangan yang sedih ya. Ya enggak lah. Lagu apa? Bahtera Cinta. Kalau nanti aku nyanyinya enggak ada cengkoknya gimana? Makanya kita latihan. Apaan sih niru-niru? Nurhayati bukan tak suka dangdut,
Ia bahkan tahu banyak judul dan penyanyi lagu dangdut dan mulai hafal beberapa liriknya ketika berpacaran dengan Rohidin. Tapi ia jengkel jika dalam perhelatan pernikahan yang diputar justru lagu-lagu dangdut penuh kesedihan. Ia tak pernah menghitung berapa kali, tapi lekat benar diingatannya banyak hajatan yang didatanginya yang memutar lagu-lagu melo dari Ine Shintya, Yulia Citra, dan Rana Rani, atau Meggy Z dan Mansyur S, serta lagu-lagu lain yang justru merayakan patah hati dan kekecewaan. Maka, salah satu syarat yang diajukan ketika akan menggelar resepsi pernikahan adalah dilarang ada lagu sedih, baik dangdut maupun bukan. Dan Rohidin menyanggupinya. Saking banyak dan ribetnya urusan pernikahan, Rohidin lupa memberitahu tukang sound system untuk tak memutar lagu sedih di acara pernikahannya. Sekitar pukul 1 siang ketika para tamu berdatangan, speaker malah menyiarkan lagu Sumpah Benang Emas. Awalnya lagu itu tak disadari oleh Nurhayati yang tengah menyambut tamu di pelaminan. Tapi akhirnya ia sadar juga ketika tak ada tamu yang disalami. Ia memandang marah kepada Rohidin. Rohidin kaget melihat wajah mempelainya. Ia mendekati Nurhayati yang meluapkan kekecewaannya melalui bisikan. Rohidin segera mengerti dan memohon maaf, tapi wajah Nurhayati masih saja masam. Rohidin lalu memberi kode kepada saudaranya yang ada di barisan kursi tamu untuk naik ke pelaminan. Dibisikinya saudaranya itu dengan perintahnya untuk tukang sound system. Tak berapa lama, tak ada lagi suara nyanyian dari speaker. Samsuri yang merasa sepi dengan suasana hajatan mendatangi tukang sound system. Lalu meluncurlah lagu Pengantin Baru. Di atas pelaminan, Rohidin sudah bisa tenang. Tapi Nurhayati masih saja menunjukkan wajah kecewa. Dengan bisikan-bisikan dan gerakan tertentu, Rohidin berkali-kali meminta maaf dan mencoba menenangkan Nurhayati. Tapi perempuan itu masih geming. Ia hanya memasang senyum dan terlihat benar dipaksakan ketika ada tamu yang datang dan menyalami. Selebihnya mukanya masam. Nurhayati memang keras kepala dan bila marah atau kecewa sulit diredakan. Rohidin melihat ke arah barisan kursi tamu. Ada tamu yang asik makan, ada yang sibuk mengobrol, dan ada juga yang memperhatikan ia dan Nurhayati. Tentu ia tersenyum ketika pandangannya bertemu dengan tamu yang melihatnya ke arahnya. Ia pandang lagi Nurhayati dan mukanya masih tak kunjung ceria. Merasa tak elok jika pengantin tidak menunjukkan raut kebahagiaan, Rohidin turun dari pelaminan dan menemui ibunya. Ia menceritakan masalahnya. Mas Riah meminta Rohidin menjelaskan masalah ini kepada mertuanya agar pihak mertua yang menenangkan mempelai perempuan. Mertua perempuan naik panggung bersama Rohidin, menasihati Nurhayati bahwa tidak baik menunjukkan wajah masam di hadapan para tamu. Tidak baik pula bertengkar di hari bahagia, apalagi Rohidin sudah meminta maaf. Dan di speaker masih terdengar lagu Pengantin Baru yang terus diulang. Untuk hal kecil saja dia tidak kerjakan, apalagi hal besar. Janjinya dulu gak akan ngulangi, ini masih diulangi, kata Nurhayati kepada ibunya yang jelas-jelas itu ditujukan kepada Rohidin yang juga menyimak. Mendengar perkataan itu, wajah Rohidin mulai merah. Ia merasa sia-sia meminta maaf dan membujuk Nurhayati.
Para tamu menyadari ada yang tak beres dengan pengantin. Beberapa memilih cepat-cepat ke pelaminan untuk bersalaman sekaligus pamitan. Beberapa menunggu hiburan di panggung utama. Sebenarnya hiburan masih setengah jam lagi. Tapi oleh Samsuri yang merasa suasana di pelaminan makin runyam, akhirnya minta dimajukan. Organ tunggal pun dicek. Lantang juga dicek. Organ tunggal Dendang Mesra pimpinan Mang Odang Sunandar pun siap menghibur para tamu. Tapi di pelaminan Rokitin kembali gusar, sebab ia juga lupa untuk memberitahu Mang Dadang agar para biduannya tidak membawakan lagu-lagu sedih. Merasa sudah dipersilakan, Mang Dadang memainkan organnya, satu biduan ke tengah panggung. Untungnya ia menyanyikan Pertemuan. Namun, agar di lagu berikutnya tidak ada masalah, Samsuri sebagai ayah yang pengertian naik ke atas panggung dan berbisik kepada Mang Dadang yang tengah bermain organ tunggal mengiringi biduan bernyanyi. Mang Dadang lalu balik berbisik agar Samsuri mengambil daftar lagu di saku kemejanya. Samsuri membaca daftar itu dan mengembalikan ke saku. Ia telah tahu semua lagu dan semuanya lagu bahagia. Ia mengucapkan syukur atas kebetulan itu. Ketika lagu pertama selesai dilantunkan, si biduan menawarkan kepada para tamu undangan yang mau menyumbangkan lagu. Ini sudah biasa dilakukan oleh Om Dendang Mesra untuk mereka yang menyelenggarakan hajatan dengan bayaran tidak penuh. Mengambil tamu undangan untuk bernyanyi adalah mengurangi durasi kerja para biduan. Rokitin di pengalaminan kembali gusar. Tapi Samsuri memberi kode dari jauh untuk tenang, sebab Mang Dadang sudah diberinya pesan agar tidak membawakan lagu sedih. Seorang lelaki berdiri dan menyambut tawaran biduan. Rokitin tidak kenal lelaki itu, tapi ia adalah salah satu dari para tamu yang tadi lebih memilih melihat ke arah mempelai daripada asik makan atau mengobrol. Sementara di sebelahnya, Nurhayati kini mulai gusar ketika sadar lelaki itu adalah Tarmudi, mantan kekasihnya. Kenapa ia bisa datang padahal ia tidak mengundangnya? Untungnya Rokitin tidak mengenal Tarmudi secara langsung. Nurhayati hanya bisa berharap laki-laki itu tak berbuat macam-macam. Laki-laki itu mendekati Mang Dadang, menanyakan apakah bisa mengiringi lagunya. Ia sebut judul lagu dan diiyakan oleh Mang Dadang. Sebelum manggung, sebenarnya Mang Dadang sudah kesal kepada yang punya hajat, sebab harga manggungnya ditawar cukup rendah dan pakai banyak aturan segala. Lagi pula, sesedih apapun lagu dangdut bisa dinikmati sambil bergoyang. Maka ia mainkanlah organ tunggalnya sesuai permintaan Tarmudi. Nostalgia masa berpacaran yang tak dapat terlupakan. Permulaan lagu itu dilafalkan Tarmudi dengan menatap penuh sungguh kepada Nurhayati. Dan yang ditatap memberikan balasan yang sama sengitnya. Berulang-ulang berlangsung seiring nyanyian Tarmudi. Semuanya berlangsung di depan Rokitin yang amarahnya mulai dicampuri cemburu. Apalagi ketika Tarmudi sampai pada lirik yang menyebut nama Nurhayati. Dibakar cemburu, Rokitin naik ke atas panggung dan hampir menghantam Tarmudi kalau tidak dicegah Mang Dadang. Merasa tak terima karena aksinya dicegah, Rokitin malah menendang Mang Dadang. Entah karena ingin membela Mang Dadang yang ditendang atau karena merasa kekasihnya direbut, Tarmudi memukul Rokitin. Rokitin tersungkur ke organ tunggal yang langsung jatuh karena tertimpa tubuhnya. Tak butuh waktu lama,
bagi Rohidin untuk bangkit dan mengangkat organ itu dan memukulkannya ke Tarmudi. Tarmudi menghindar. Rohidin terhuyung dan tubuhnya langsung ditendang Tarmudi. Para tamu naik ke panggung dan berusaha melerai. Sementara di pelaminan, Nurhayati hanya bisa mengisak. Di dalam kamar, Masriah telah siuman. Ia memanggil-manggil Rohidin yang langsung mendekat ke sisi ibunya. "Susul istrimu. Bagaimana kalau dia tidak mau? Itu tugasmu. Bujuklah agar dia mau." Rohidin hendak berkata lagi sebelum ibunya kembali memintanya untuk lekas menyusul Nurhayati.